dimulai sebenarnya adalah kleptokrasi, ya kan, dan plutokrasi tadi. Yang di satu ini adalah kekuatan politiknya, di satu kekuatan uangnya, kan gitu kan. Ini punya uang dia ngatur-ngatur nih, ya kan, kasih calonin orang. Kalau dulu kan orang ngatur-ngatur ini, artinya yang punya uang ini ngatur-ngatur nyalonin orang, dukung orang gitu. Sekarang yang punya uang udah curusin sendiri sekarang. Oh iya, udah pada susah ngatur dia tuh, kadang-kadang bandel. Gua mending gua sendiri nyalon sendiri kan gitu. Saya selalu bilang, kita carilah pemimpin ke depan ini yang resiko korupsinya itu paling rendah dari katakanlah 10 calon yang ada sekarang ini. Nah, karena kalau bicara rendah risiko korupsi itu, pertama itu pasti di pribadinya, di integriti orang yang bersangkutan. Konflik of interest itu nggak dominan di kayak oke, mungkin saya ada konflik of interest, saya adalah interest saya terhadap Anies adalah membersihkan Indonesia. Itu aja. Itu aja. Interest gue itu cuma itu. Terus kalau pasal yang lain nggak, gue belum percaya sama yang lain. Anda harus sacrifice. Anda jadi pemimpin itu harus sacrifice, berkorban. Jadi jangan hedon. Apapun, apalagi kalau Anda korupsi. Iya. Yang saya bertanya adalah gini Pak, itu kan pada saat kasus Novanto itu ada anggapan bahwasannya korupsi itu adalah modal gitu ya, dalam kutip modal untuk pemilu misalnya. Pemilu, gitu. Maksudnya ini kan adalah, aku pengen masuk isu soal korupsi pemilu nih. Berangkat dari situ, apakah ini udah jadi tren mendekati pemilu itu banyak sekali para pejabat ya? Maksudnya ada tindakan-tindakan yang emang dipersiapkan gitu, uang untuk menuju pemilu gitu Pak. Maksudnya apakah ada kajian-kajian dari KPK sendiri melihat hal-hal tersebut gitu Pak? Jadi yang udah ditangkap itu kurang dari 1.200 orang ya. Sampai hari ini saya nggak tahu. Tapi ketika saya meninggalkan itu ada sekitar 1.100 gitulah yang sudah ditindak. Ya kan? Hampir 74% itu ada kaitan dengan politik. Entah itu dia fungsinya politik, entah itu jabatan politik, entah itu di legislatif dan sebagainya. Hampir 70%. Hampir 70% ada kaitan. Ada kaitan dengan persoalan politik. Nah, dari situ kan kita mempelajari, ya kan, bagaimana sebenarnya seorang pemimpin politik kalau kita bicara kepala daerah atau kita bicara DPR RI, DPR dan seterusnya, bagaimana juga kolaborasi di mereka, bagaimana juga di partai politiknya, bagaimana juga di komitenya, di pemilunya dan pengawasannya dan seterusnya. Makanya Periatis Demokrasi juga mempelajari setiap negara itu kayak apa. Komitenya pelaksana pemilunya, termasuk partai politiknya, termasuk kaderisasinya, termasuk egalitariannya. Lu egaliter nggak di partai? Ada orang satu partai ini, ketemu saya orang ya, dia menang, tapi dibuang, dicari-cari kesalahannya, dimasukin orang lain yang sesuai dengan keinginan ketua partainya. Gila nggak? Itu apa yang terjadi kayak begitu? Kan nggak egaliter sama sekali. Nah, apa yang kita bisa simpulkan cerita dari situ? Ya pasti ada sesuatu. Jadi kalau kita kembali mengatakan bahwa politik itu menjadi penyebab dari ketidakpastian yang cukup tinggi di negeri kita, itu jelas. Tadi sudah kita buktikan bahwa political risk itu menurun angkanya sampai 13 gitu kan. Nggak, tapi maksudnya kasus dari korupsi itu apakah menjelang tahun politik apakah meningkat atau gimana? Maksudnya ada nggak sih Pak survei yang atau kajian dilakukan sama KPK sendiri atau sama yang luar gitu menuju pemilu itu kasusnya meningkat atau apa gitu Pak? Dia nggak bisa kita pastikan, kan transaksionalnya di depan kan. Ini kalau pemilunya di sini, nanti kan dia tindak pidananya di sini setelah jalan beberapa lama kan. Di sini transaksinya. Karena apa? Biaya pemilu untuk kepala daerah 50M untuk kabupaten kan gitu kan. Untuk provinsi 150, masuk agak ke kota lebih naik lagi kan gitu kan. Ya kan? Itu kan sudah kelihatan, baru di sinilah ujungnya. Nah, kalau kita mau bicara di sini, inilah yang kita sebut politik cerdas berintegritas. Parpol pada ketawa-ketawa, apaan sih itu cerdas berintegritas? Ya, lu harus cerdas. Berpolitik itu kaderisasi, lu cari sumber dana di masyarakat, kayak dana partai politik lu kalau pemerintah belum bisa buat seperti negara lain maksimal, dikasih berapa kebutuhanmu gitu. Atau bikin hitung-hitungan lah, kan ada banyak risetnya waktu itu. Ada hitungan-hitungannya itu adalah berdasarkan jumlah suara di DPR. Atau kita bilang kita kasih sama seperti semua, yang nggak bisa juga karena berbeda dong, di DPR ada yang punya formula. Pokoknya ada formula yang mau kita buat. Itulah yang kita sebut politik cerdas berintegritas itu. Itu pada saat Bapak menjabat? Itu sudah mulai dicoba, tapi belum bisa diimplementasi karena memang nanti itu penelitiannya sudah jelas kerjasama dengan LIPI. Jadi bagaimana kita memberi sebenarnya partai politik ini supaya fokus memikirkan rakyatnya.
Jadi bayar listrik, bayar ini, kalau maunya 17-an bikin apa, ini nggak perlu proposal ke sana kemari Cuma gitu. kan masalahnya adalah misalnya mengutip salah satu teori gitu ya, soal korupsi politik gitu, ada 3 elemen gitu Pak. Masyarakatnya juga harus educate atau enggak gitu, penyelenggaranya dan juga tadi pesertanya. Partai politiknya, ya. Tiga hal itu. Kalau tadi Bapak bilang kan hanya fokusnya di pesertanya nih. Ya. Apakah di 2 ini juga dilakukan gitu kinerja-kinerja yang dilakukan oleh KPK itu untuk setidaknya mengedukasi. Oh iya, di masyarakat kita mengedukasi mereka untuk melihat track and record dong. Kan Anda untuk melihat seseorang itu dari track and record itu bisa kelihatan. Ya jangan mau dibayar. Nah kemudian kita baru harus berdebat lagi dengan Bawaslu. Kalau ada orang tiba-tiba malam ke tempat saya serangan pajar, saya laporin Bawaslu, ditindaklanjutin nggak? Kita bisa debat berapa hari itu banyak. Ada beberapa yang sudah diponis bahwa karena dia memberi uang dan seterusnya. Nah ke depan itu kita harus memasuki 3 itu tadi. Di partai politiknya sendiri, di masyarakatnya sendiri, siapa yang mau coba-coba money politik, artinya gini, kalau dia nggak akan datang ke bilik suara kalau nggak dikasih uang dan seterusnya. Ya kan? 3 hal ini kalau menurut saya belum dilakukan secara baik. KPK nggak bisa masuk di situ sampai kemudian nanti dia ngambil kan karena harus ngeluarin uang 50 M tadi untuk bayarin suara, bayarin baliho segala macam itu kan. Ya. Nah makanya solusinya apa? Kita dorong mereka untuk masyarakat, dana partai politik, dan kemudian sumber-sumber dana dari masyarakat. Ini kan kurang inovatif ini sekarang semua parpol kita untuk kemudian mendorong bikin gitu deh. Besok mau pemilih. Ini kita punya calon nih. Lo lihat keren banget. Sumbang kita dong gitu. Ada nggak yang udah berani ngomong gitu? Kalau gue bilang kita tantang kayak begitu, itu bisa dipertanggungjawabin, bisa diaudit. Tampil listnya kelihatan ya. Iya kelihatan. Bila perlu kita nanti bikin satu segala macam. Pak saya nggak punya uang Pak, tapi saya dukung calon A itu. Bagaimana caranya? Lu potong pulsa gua deh, gua punya uang 5.000 potong pulsa. Tapi gini Pak, pengalaman Bapak gitu ya, maksudnya melihat korupsi menjelang pemilu itu sebenarnya yang paling membahayakan tuh seperti apa gitu Pak? Yang secara holistik gitu yang membahayakan dari korupsi menjelang pemilu. Kalau secara teori kan itu yang saya bilang tadi, dimulai sebenarnya adalah kleptokrasi ya kan, dan plutokrasi tadi. Yang di satu ini adalah kekuatan politiknya, di satu kekuatan uangnya kan gitu kan. Ini punya uang dia ngatur-ngatur nih. Iya kan? Kasih calonin orang. Kalau dulu kan orang ngatur-ngatur ini. Artinya yang punya uang ini ngatur-ngatur nyalonin orang, dukung orang gitu. Sekarang yang punya uang udah curusin sendiri sekarang. Udah pada susah ngatur dia tuh kadang-kadang bandel. Gua mending gua sendiri nyalon sendiri kan gitu. Jadi makin kacau. Jadi saya nggak tahu teori berikutnya itu apa setelah kleptokrasi, plutokrasi apalagi nih. Saya nggak tahu nih apa kombinasi di 2 ini gitu. Nah, kalau plutokrasi itu kan kleptokrasi itu kan kecurangan sebenarnya. Dia melakukan kayak mencuri gitu kan. Ya kan klepto mencuri dengan kekuatan politiknya gitu. Sehingga korupsi muncul. Kalau ini dengan uang. Pertamanya sebenarnya awalnya di 2 hal ini sampai kemudian muncullah apa yang kita sebut sebagai money politik tadi itu gitu. Nah, di situ. Nah, bagaimana kita 3 hal tadi itu partai politik, masyarakat dan komitenya menjalan penegak hukum termasuk ini yang belum maksimal. Karena apa? Karena mereka di penegak hukum pun mereka adalah bagian dari masalah yang kemudian ragu untuk melakukan penindakan kalau umumnya terjadi suap menyuap atau dana politik yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa mereka diaudit dan seterusnya. Dan kalau kita lebih spesifik lagi, KPK mampu nggak masuk ke sana? Ketika kita katakan jaksaan dan kepolisian itu bagian dari pemerintah, KPK-nya sudah bagian dari pemerintah, makin amburadul secara teori. Itu sudah pasti, bro. Ya karena kan kita lihat juga apa, maksudnya dari penyelenggara tahun kemarin ya udah membuktikan ada satu komisioner KPU juga ketangkep kan. KPK sampai saat ini kayak Harun Masiku masih selesai betul. Itu kan bukti bahwasannya emang korupsi politik di Indonesia ini secara holistik, secara multi ini gitu loh Pak, multi sektor. Kalau kita mau tekun mengumpulkan beberapa banyak fakta bahwa sebenarnya kita ini gonjang-ganjing di dalam membangun negeri sehingga kemudian indeks persepsi korupsi kita itu sangat rendah itu dari fakta-fakta yang muncul dari penindakan-penindakan yang diambil sebenarnya as a matter of the politics, money politics itu sudah nggak bisa kita ragu tentang itu. Ya jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya kita bisa mengubah ini ya dibutuhkan sebuah upaya yang kuat yang kemudian keluar harus cari presiden yang benar ke depan. Ya emang abang Anda dasar keinginan juga ingin merubah Pak ya? Iya dong nggak kalau ketemu presiden. Bukan ada cuman lip service gitu. Pertanyaannya adalah lu punya calon nggak yang presidennya resikonya paling rendah?
Saya belum. Belum punya? Kalau Bapak udah ada? Aku udah punya. Siapa tuh, Pak? Ya, nggak boleh sebut. Tapi lu bisa telusuri jejak digital gua. Makanya saya pengen tanya, itu gimana Pak Anies, Pak? Main nembak langsung dia. Pak Anies Jadi ini, Pak. aku ditanya banyak orang tentang ini. Apakah itu di mana tempat? Saya selalu bilang, kita carilah pemimpin ke depan ini yang resiko korupsinya itu paling rendah dari katakanlah 10 calon yang ada sekarang ini. Nah, Anda kalau bicara rendah risiko korupsi itu pertama itu pasti di pribadinya, di integriti orang yang bersangkutan. Ya kan? Pak Anies ada 2 kasus Pak yang yang dilaporin. Satu soal pas saat jadi menteri soal book fair kalau nggak salah gitu ya di Jerman. Baru 2. Frankfurt. Terus satu lagi sama Formula E. Iya, baru 2 kan? Yang lainnya bisa gue tunjukin 20 lebih. Ya kan bukan soal nominal, Pak, tapi kan soal integritas. Iya, makanya saya bilang kalau soal ditunjuk-tunjuk kita bisa nunjuk yang lain lebih dari 20 gitu. Jadi bukan soal nunjuk di situnya. Karena kalau kita bicara korupsi, Anda harus bicara 2 bukti yang cukup. Sampai dia bisa diputuskan. Saya nggak mengatakan calon yang lain belum ada buktinya. Tapi selama dia memimpin, selama dia kategori integriti itu kan nggak bisa sebenarnya sesuatu yang dinegosiasikan. Artinya gini, Anda mengukur integritas orang itu harus jelas dari awal apakah integritas mereka ini ketika dia dikasih kekuasaan atau tidak, seperti apa gitu. Nah kemudian passionnya untuk anti korupsi itu ada nggak? Saya mengatakan ITB 3 semester pelajaran anti korupsi itu pilihan. Tapi ketika beliau jadi rektor di Paramadina, 3 SKS wajib. Wajib, betul. Itu aja simple, sesederhana itu. Kita memang ada passion anti korupsinya gitu. Karena kita nggak bisa mengatakan, nggak bisa gitu Pak Saud, kecenderungan kekuasaan itu kan nanti akan menyimpang. Itu makanya sebabnya kita harus melihat dari integriti orang ini dulu, baru siapapun orangnya kita harus mengawasi. Karena kekuasaan itu cenderung korup. Jadi jangan kita percaya juga begitu aja sehingga kemudian habis kita pilih, kita kerahkan orang milih, habis itu kita biarkan. Nggak bisa begitu. Tapi Pak kalau dibilang begitu kan pas zaman Pak Anies juga ada pejabat-pejabat Jakarta juga yang terkena korupsi gitu. Meskipun ya tadi bilang Bapak Anies sudah punya itulah, maksudnya udah punya basic soal korupsi. Tetap aja ada juga. Pasti ada. Oleh sebab itu bagaimana ada jaminan kan? Bagaimana dia bisa menyelesaikan fungsi-fungsi manajemen di situ? Itu yang paling penting. Makanya anti korupsi itu kan hanya bagian dari satu saja, ya kan? Ya kan? Setelah kita memastikan bahwa dia anti korupsi, bagaimana sistem berikutnya bekerja? Check and balance yang dilakukan oleh DPRD daerah atau parlemen gitu kan. Kemudian bagaimana dia bisa mengembangkan fungsi-fungsi manajemen yang kita sebut sebagai bagaimana governance-nya, bagaimana risikonya, bagaimana kepatuhannya dan seterusnya. Kepatuhan ini kan terus kemudian governance dia dilakukan seperti apa? Ada orang menteri mau jadi presiden, dia nanam singkong aja nggak bisa gitu loh. Ya kan? Nggak tumbuh gitu, nggak berbuah gitu loh. Ya itu gimana coba? Bagaimana governance Anda gitu bisa memutuskan bagaimana Anda nanam di situ? Minimal identifikasinya dulu lah gitu ya kan? Jadi maksud saya ada detail-detail yang kita harus perhatikan dari seorang calon. Ini yang mungkin kita lupa selama ini. Ya kan? Jadi jangan wah itu pembenaran Pak Saud. Jadi pertanyaan kembali lagi, ini kita data ini semua ini, kumpulin deh. Ini kepikiran aku ya. Kita kumpul dari semua ini yang muncul 10 orang ini. Itu yang tadi yang disebutin aja tuh tadi yang ada tadi pameran buku, ada kemudian Formula kan sudah saya jelasin. Tidak ada mens rea, tidak ada kerugian negara, ya kan? Aku di situ kok Pak Saud kok membela banget ya Anies. Enggak, aku bicara fakta gitu. Karena integriti seseorang itu tidak boleh karena dia menjabat KPK, sesudah KPK tidak, di integriti itu dia harus terus gitu. Ya kan? Itu resiko. Walau orang bilang, "Wah, Anda memihak." Enggak, memihaknya itu kepada ketidakbenaran, ketidakadilan dan ketidakmanfaatan dan seterusnya, ketidakjujuran. Di situ kita masuknya. Kalau semua orang mikir kayak begitu, ya kita pasti akan ketemu calon yang baik, bukan karena dibayar. Tapi Formula itu udah sempat Pak Anies menjadi saksi kan, Pak, pas kasus itu? Di mana itu? Formula E. Enggak, masih pernah datang KPK kan? Dia diklarifikasi. Ya walaupun itu penyelidikan ya, kalau menurut saya sih. Status sekarang masih berjalan kayaknya. Iya, masih rame-rame juga sih walaupun KPK karena menuju 2024 gitu. Walaupun BPK udah jelaskan kan, udah jelas nggak ada. Malah kalau dihitung-hitung malah menguntungkan. Ada kemarin atau UMKM yang bekerja, kemudian niat jahat itu kan bisa dilihat dari bagaimana prosesnya, Pak. Dari proses itu kita bisa lihat gitu. Artinya ada orang yang memang bodoh,
ada juga jadi negara rugi, tapi dia nggak korupsi. Oke, Ya, negara rugi, tapi dia bodoh, nggak punya fungsi manajemen. Mengelola nggak bisa. Kalau ini kan formulanya jelas. Dialognya dengan Komisi E, terus kemudian izin Mendagri, terus ketemu dengan Menpora, kemudian serapat-rapat, terus dari luar negerinya bilang, ini hanya bisa sekian ribu dolar. Lu nggak mau, take it or leave it. Ya karena nggak ada pembanding, nggak ada dua formula di bumi ini. Kalau ada yang lebih murah, kita ambil yang murah itu juga kan. Jadi ada pintu masuk, ini mensreanya ketahuan nih, yang ono formula lebih murah, kenapa lu nggak ambil sono gitu kan. Nah jadi maksud saya, ini yang diperlukan adalah bahwa proses-proses penegakan hukum itu Anda harus syarat dengan detail-detail yang jangan diawasi oleh konflik of interest yang lebih awal dulu. Kalau masuknya di konflik of interest, pasti ke belakangnya itu ini. Iya, pasti Anda nggak akan bisa. Iya, ada. Ya. Berarti Pak Anies dia bahwa salah satu tokoh yang paling peduli dengan korupsi ini, bisa membuat indeks korupsi naik. Ya. Anies. Kalau saya lihat dari tokoh yang muncul sekarang, sorry to say, ini kan masalah kepercayaan, Pak. Ini kan trust kan. Kita kan Indonesia ini kan atau ASEAN ini kan termasuk low trust society. Dan sayang pemimpinnya tidak bisa menunjukkan. Sekarang saya nggak usah nyebut, Anda sendiri dari yang melihat sekarang ini jujur ya, tanpa ada konflik of interest ya. Siapa dari 10 calon ini? Aku nggak nunjuk loh ya. Tapi Anda simpannya dalam hati, kecuali kalau Anda mau ngomong kok nggak ada urusan gitu. Saya belum tahu. Ya. Kalau saya memang udah melihat itu gitu loh. Makanya sewaktu kemarin ditanya, Pak Saud itu penghargaan yang diterima oleh Pak Anies itu ada ya? Ada. 2 untuk sistem, karena dia mengelola DKI, 1 untuk pribadinya dia, dan itu bukan penghargaan abal-abal. Penghargaan dari KPK. Dari KPK. Oke. Ada, itu bukan abal-abal, itu bukan saya suruh-suruh pada itu. saat Pak Anies menjabat gubernur atau menteri? Gubernur. Dari 3 itu. Dan itu bukan kita suruh-suruh atau emang dari zaman pas Bapak komisioner udah memproyeksikan Pak Anies bakal jadi pemimpin, Pak? Kalau analis saya sih setelah. Makanya kenapa Formula E nggak diberjalankan? Enggak. Memang agak, ya sekali lagi saya katakan kembali lagi gini ya, bahwa kalau kita prosesnya itu jangan pendapat saya sendiri gitu. Ya, BPK-nya gimana? Tanya Komisi E-nya di DPR RI gimana, di DPRD DKI gimana? Terus pelajari prosesnya. Terus tanya bagaimana keuntungannya secara keseluruhan, memberi manfaatkah ini kan gitu buat DKI secara keseluruhan. Menginspirasi nggak ini dengan e-formula ini bahwa kita mulai melihat dunia yang pemanasan global dengan baterai dan seterusnya. Nanti creating values-nya, nilai yang mau di-create dari event ini apa kan begitu. Jadi bukan karena umpamanya saya nggak kenal Anies, Pak. Ya. Kenal di mana saya sama dia? Kenal apa? Kan udah ngasih penghargaan, masa nggak kenal? Ya pernah, tapi dalam keadaan individu gitu ya. Pernah di DKI. Di DKI pernah waktu satu data itu ya. Saya di situ memang menginikan bicara. Jadi konflik of interest itu nggak dominan di DKI. Oke, mungkin saya ada konflik of interest, saya adalah interest saya terhadap Anies adalah membersihkan Indonesia. Itu aja. Interest gue itu cuma itu. Terus kok pasal yang lain nggak. Gue belum percaya sama yang lain. Oke. Ya silakan aja gitu. Berarti kalau misalnya ke depannya, kalau misalnya memang jodohnya Pak Anies jadi pemimpin, Bapak bisa paling depan untuk mengatakan yang harus bertanggung jawab kalau dia korup gitu ya. Oh iya, makanya jangan tanggung-tanggung, habis milih harus jaga dong. Iya dong, harus gitu. Iya, milih pelototin bila perlu 24 jam rumahnya kita jagain. Hati-hati Pak, mau kemana nih, ketemu siapa nih. Kan ada seorang pejabat dia menyesal dalam hidupnya, selevel menteri itu. Gara-gara dia belajar main golf, tau nggak? Oh iya. Ada statement itu. Jadi kita kalau udah jadi pejabat tuh semua selangkah kita itu ketemu siapa itu harus diatur, bro. Makanya undang-undang KPK langsung tidak langsung. Anda tidak boleh ketemu dengan orang yang dengan ada kaitan dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Nah, begitu juga nanti dia sebagai presiden harus mulai hati-hati. Kalau enggak ya nasibnya sama juga. Sama aja bohong. Nggak sesuai omongannya gitu kan. Ya kita harus jaga gitu. Jangan tanggung-tanggung, habis milih harus dijaga. Pak, saya sebelum closing pertanyaan. Cepet banget nih. Terus ya. Saya pengen nanya pendapat Bapak mengenai isu yang lagi terkini nih, Pak. Soal apa itu? Hedon. Yes, hedon. Pejabat udah tebak lu jalan pikirannya dia. Pasti mau nanya hedon. Pejabat ya, sekarang sampai biaya cukai, Kemenkyu, maksudnya ini kok luar biasa nilai-nilai gitu, Pak. Maksudnya ini kan juga berarti kan secara nggak langsung tuh ada andil
pertanggungjawaban Bapak juga gitu pas zaman korupsi. Berarti kan ini kan udah subur lama kan, berarti kan hal-hal seperti ini kan berarti kan udah subur lama gitu. Apakah ini emang KPK nggak melihat ke arah tersebut gitu? Jadi ini ya makanya saya salah satu kenapa saya mengajukan diri jadi pimpinan KPK ketika itu setelah saya banyak mengalami kejahatan tata negara apapun bentuknya itu ya, mulai penyeludupan orang, penyeludupan segala macam lah, yang 9 bentuk kejahatan negara itu, money laundering dan seterusnya, kan di belakangnya korupsi. Nah, setelah saya masuk, siapa sih negara yang bertanggung jawab di sini? Karena aku waktu itu nggak kenal persis KPK ini apa gitu. Lama saya mempelajarinya itu, paling nggak mulai dari tahun 2001 pulang dari Singapura. Karena itu 2001 kan ingat September 11 kan, itu kejahatan terorisme dan segala macam itu. Saya dalamin, pelajarin apa yang mereka buat gitu, saya dalamin. Kemudian muncul apa yang namanya 9 nilai apa sih 9 nilai di KPK itu, saya dalamin satu-satu. Oh ini bahwa, dan semua KPK harus orang insan KPK harus paham itu. Mulai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil dan seterusnya, ya kan? Sederhana. Makanya gue diingatkan sama cewek. Bayangin gue di luar negeri 3 tahun nabung, gue beli Rubicon. Apa katanya cewek? Mobil itu jangan dipakai Pak, jual. Oh ya. Enak banget. Ini tukang servis gua, servisnya Rubicon gua ini orang Jawa Tengah, ini dia ngirim uang lebaran nih, dalam hati gua gitu tuh. Tapi enggak, karena ada prinsip hidup harus sederhana. Gua jual. Ya udah. Anda harus sacrifice. Anda jadi pemimpin itu harus sacrifice, berkorban. Jadi jangan hedon. Apapun, apalagi kalau Anda korupsi. Iya. Sedangkan warisan nenek aja nggak bisa, karena orang nggak percaya di Indonesia itu warisan nenekmu gitu. Orang nggak percaya sebagaimana saya nabung 3 tahun untuk beli mobil, telusuri uang mukanya dari orang tua gue kan, jaminannya gue cicilin tiap bulan gitu kan, bisa ditelesirin itu. Tapi maksud saya gini loh, nggak bisa Anda, kalau Anda penyelenggara negara, perilaku hedon itu adalah awal dari korupsi sebenarnya. Makanya saya pernah ceramah di Jawa Tengah waktu itu, ada gubernurnya waktu itu, saya bilang anak-anak sekarang ini sangat berbahaya, mengukur seseorang itu dari benda yang dimilikinya. Flexing ya? Iya. Mengukur dari benda yang dimilikinya. Dan ini dari mana? Dari papa bapaknya. Iya, itu. Ya itu bahaya. Nah makanya saya bilang kembali lagi, kalau Anda bicara penyelenggara negara, tapi memang pemimpin harus jadi contoh. Baik lagi ke pemimpin. Iya dong. Oh, Pak Jokowi contohnya pakai kemeja doang, Tone Pak. at the top. Ya kan nggak dia sendiri, yang lain-lain gitu. Kan gitu ya. Berarti. Ya dan saya katakan kembali lagi, contoh itu kan dalam penampilannya. Tetapi Anda nggak bisa bilang Anda jangan mewah-mewah. Terus boleh korupsi. Makanya saya katakan kalau penyelenggara negara, pertama itu korupsinya dulu isunya, bukan mewah-mewahnya gitu loh. Oke. Ya kan? Kalau dia nggak korupsi, dia nggak akan mewah-mewah, bro. Iya dong, Pak. Iya kan? Ya makanya jangan bicara. Jadi kemudian kalau umpamanya papa gua, nenek gua punya, terus kemudian gua punya mobil, nggak bisa gua pakai. Ya kan? Terus kalau bilang tukang servisnya juga tetangga gua itu tiap tahun ngirim uang ke tetangganya. Bisa debat 3 hari kita tentang itu. Betul. Tapi makanya saya bilang sekali lagi adalah yang tidak boleh zero tolerannya adalah korupsinya. Ketika Anda tidak korupsi dan kemudian itu akan diikuti dengan perilaku-perilaku yang lain, perilaku hidup sederhana yang saya bilang 9 nilai tadi. Nah, oleh sebab itu sekali lagi hati-hati juga membuat statement yang kemudian sebenarnya kapitalisasinya atau manfaatnya tidak banyak terhadap negara bersih gitu. Jadi hanya jangan korupsi ya, jangan ini ya, jangan gini. Tapi sebenarnya basically perilakunya, kita bisa korupsi teman, kita simpen aja, ntar kalau pensiun baru kita pakai. Benar nggak? Iya betul. Gimana ya, tetap aja negara ya. Jadi jangan membahas korupsi itu dari sisi penampilan. Anda bicara sistem, Anda bicara menjaga orang tidak greedy, Anda harus menjaga juga bagaimana perilaku fraud bisa terjadi. Kemarin kan beberapa menteri bilang 3 lines of defense. Ada menterinya bilang gitu, 3 lines, keren, 3 lines of defense. Ini kan omongan mulai tahun 60-an 3 lines of defense tuh. Line pertama itu siapa yang ngontrol, line kedua, line ketiga. Tapi nyatanya ngontrol nggak sih? Iya kan segala sesuatu diserahin. Implementasinya nggak dulu ya? Iya, jadi makanya saya bilang lagi-lagi, ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa uang itu adalah hasil karya bersihnya dia, udah itu adalah pencucian uang. Soal korupsi nanti belakangan. Berarti ada yang sebenarnya itu ada investasi untuk pencucian uang segala macam. Oh jelas, itu jelas karena memang dia nggak bisa buktikan kan kemarin Pak Mahfud sendiri bilang kan dia lebih percaya pencucian uang kan, korupsinya nanti kita urusin, pokoknya Anda nggak bisa tanggung jawab. Ini uang dari mana? Nah, itu pencucian uang. Itu pasal 69 juga bilang nggak perlu itu yang namanya itu predicate crime, ya kan? Nah, tinggal kita nanti hanya menentukan
apakah dia itu pasal 2-nya itu aktif, pasal 2 pasal 3-nya aktif, pasal 4-nya aktif, baru yang pasif, yang pasal 5-nya tindak pidana pencucian uang. Itu yang tinggal di gang itu loh. Itu pasif itu. Itu harus dipenjara juga orang itu. Oh, iya? Iya dong, nggak bisa kamu Cuma namanya doang. Iya, nggak bisa. Kamu itu namanya pasif. Saya titipin ke kamu, saya ngambil dari sana, kamu kena. Enak aja loh. Berarti kan lu kerja sama gua. Iya, sama ya, membiarkan ya. Iya dong. Itu pasal 5 itu. Jadi makanya saya bilang, orang bilang, Pak Saud, uang undang-undang perampasan aset aja diiniin supaya bisa kita, nanti akan ada badan yang nangkepin orang yang nggak bisa tahu asetnya gimana itu. Nasibnya nanti sama dengan TPPU ini. PPATK kan selalu dibilang dia bukan nggak ngelapor kan, nggak di follow up kan. Sama nanti perampasan aset ini, undang-undang perampasan aset ini juga begitu. Makanya pencegahan itu perlu, tapi Anda berpikirnya itu harus penindakan. LHKPN kumpul, baca. Oh ini pejabat dari ini. Kemarin belum ada mobil. Ini ada mobil walaupun 10 tahun lebih rendah gitu ya kan. Tapi harga berapa, uang dari mana, atau mobil baru. Itu berarti yang nggak dilakukan saat ini. Iya, harus tanya. Orang bilang, kamu ngomong aja Mas Saud. Ya itu 360.000 orang itu, hampir setengah juta itu. Bagaimana kita ngecek ya, random aja, dicek. Nanti kan iya benar, baru kemudian orang tobat gitu loh. Jadi jangan didiemin. Yang kita sayangkan adalah Undang-Undang KPK itu dibuat, kemudian runtuhlah supremasi yang kita sebut sebagai Badan Independen Anti Korupsi yang dia harus menjadi idola. Itu aja. Iya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, menuju pemilu sebentar lagi itu Pak. Tadi Bapak udah bilang mendukung Pak Anies gitu. Nah tapi untuk Bapaknya sendiri gitu Pak, apa yang pengen dilakukan 2024 Pak? Entah itu caleg misalnya, atau ingin jadi gubernur DKI Jakarta Pak, ada muka ada gitu Pak. Apa pengen dilakukan di pemilu 2024 ini Pak? Lu nanya gua gini terus kemudian lu laporin Anies ya gitu. Enggak. Enggak apa Pak? Transaksional. Proyeksinya apa? Proyeksinya itu apa Pak 2024? Di bidang apa gitu? Iya, apa yang pengen dicapai? Aku mau kembali ke bidang intelijen. Oh, gimana tuh maksudnya? Iya. Balik ke BIN lagi atau? Ya terserah bentuknya gimana, tapi karena gini, kemarin ada riset di LIPI, di BRIN ya. Nanti lihat di podcast saya. Ada 33 kelemahan intelijen negara. Yang menurut saya ini menarik kalau Pak Anies mau kembangkan. Karena intelijen negara itu kan sebenarnya dia bukan bicara politik sempit kan. Dia bukan bicara politik parpol, tapi dia bicara politik negara. Iya. Iya kan? Bisa nggak kita menciptakan di Indonesia ini badan intelijen negara, siapapun badan intelijen negara itu, menjadi sebagai rakyat Amerika bangga dengan CIA-nya. Kalau kita kan selalu dibanding olok-olokan kan. Nah itu obsesi gua berikutnya tuh. Obsesi gua berikutnya menjadikan badan intelijen itu menjadi kebanggaan negara, kebanggaan semua orang, apapun agamanya. Kayak seru nih Pak kalau kita bikin podcast selanjutnya tentang ngebahas BIN ini. Oh keren. Ada 36 poin pelemahan tuh nanti gitu kita ya? ada. Itu penelitian LIPI loh ya. Mereka research, berdiskusi, menarik di situ. Dan itu kan mesti kalau kita bicara intelijen itu kan nggak mesti structured kan. Pak Saud mau jadi kabin tuh katanya. Nggak mesti structured juga. Non-structured itu lebih fleksibel kan. Iya kan? Iya itu jadi nggak mesti nanti lu sebarin lu bikin judul Saud mau jadi kabin kacau juga jadi. lu bikin judul gitu tahu ada tukang bakso depan rumah. Ya udah. Jadi kacau loh. Hati-hati lu bikin judul loh. Tapi itu dunia karena gini. Dari intelijen gua balik ke penegak hukum, dari penegak hukum gua balik ke dunia intelijen lagi. Gitu. Tapi di 2024 nih beneran yang emang rencananya pengen dukung Pak Anies abis-abisan atau yang biasa-biasa aja nih Pak? Rencananya nih enggak, atau udah tergabung dalam relawan-relawan? Aku nggak belum masuk relawan itu. Tapi dari sisi pemikiran dan idea, saya pikir kita boleh all out lah mendukung seseorang. Jadi artinya di situ juga all out itu kan kritik. Ya kalau kita ingatkan Pak hati-hati ya kalau nerima sumbangan, jangan nanti buntutnya dipegang, lari kemana. Jadi all out dalam pengertian bukan membabi buta, menjaganya. Supaya kita lihat lah dari kalau kita katakan 2023, dari 2003 sampai tahun 1945 yang kita carut-marut di dalam kaitan yang saya bilang kleptokrasi itu tadi kan, dan plutokrasi itu kan kita harus sudah akhiri. Ya kan, oleh sebab itu kita harus menjaga juga
pengawas pemilu, kita jaga juga KPU-nya, apakah mereka tetap bisa netral. Khususnya kandidat yang Bapak pilih dong. Iya. Gimana caranya biar bisa dana-dana kampanye dari yang berintegritas. Ya, yang berintegritas dan saya pikir banyak dana-dana yang bisa dikumpul dari masyarakat. Ya, bisa fundraising. Iya, lu bikin aja umpamanya. Yuk, saya nggak punya uang, tapi bisa mau dipotong pulsanya 5.000 untuk nyumbang Pak Anies jadi presiden, karena kita mencintai negeri ini, akan ketemu sebuah presiden yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan setengah-setengah juga. Atau umpamanya, yo saya setuju sama idenya, lu nggak datang ke TPS, nanti kejadian siapa presiden yang di Amerika kan, karena yakin udah menang, karena udah menganggap survei udah menang, dia nggak datang kan, kalah kan, akhirnya om yang rambut putih yang menang kan gitu kan. Ya kan? Itu kasihan banget. Itu kasihan banget itu. Lucu banget itu sebenarnya. Lucu kasihan. Karena waktu itu pas gua di Amerika waktu itu ibu itu dibocorin, katanya diberitakan membocorkan email. Dia ngirim email pakai fasilitas kantor. Ya kan? Nah, itu kalau di Amerika nggak boleh, itu paling haram sampai sedetail begitu kan. Karena begitu dia juga akhirnya ribut juga soal itu. Jadi maksud saya gini loh. Mari Indonesia kita juga masuk ke detail-detail itu. Ya, hati-hati bicara, hati-hati menentukan sikap, hati-hati memilih pendukung, hati-hati menentukan transaksionalnya. Begitu kita terima, buntut kita dipegang, keadaan menjadi lebih kacau. Karena sumber alam sekarang udah habis dikuasai juga. Makin lebih susah lagi pemerintah depan itu kalau nggak cari sumber-sumber ekonomi yang kreatif. Dari pajak dan seterusnya. Nah, untuk mencari orang-orang yang bersumber ekonomi yang kreatif, yang tidak transaksional, Anda harus cari orang-orang yang benar-benar anti korupsi. Dimulai dari diri Anda yang tidak korupsi. Kalau enggak nanti ya susah, sama lagi, bahkan lebih sulit karena. Tapi kan biasanya yang orang anti korupsi duitnya dikit, Pak. Nggak apa-apa. Dikit itu, hidup itu bukan soal besar kecil, Pak. Dulu makanya ada buku Small is Beautiful kan. Iya kan? Yang penting itu wisdom crowd-nya. Jadi semua masyarakat kita ajak sama-sama wisdom, berpikiran seperti kita di sini untuk kemudian itu loh. Kita punya barang bisa cek sama toko sebelah. Beda kita punya barang gitu. Orang tuh cuma ngelihat, oh iya beda ternyata. Udah yang ini aja gitu. Oke deh, Pak. Ya makasih gitu ya. Pak Saud udah mau hadir ngobrol-ngobrol nih di Dialog. Semoga sehat-sehat terus dan isu-isu korupsi selalu fokus isu korupsi. Semoga indeks korupsi konsisten. Sampai kapan? Sampai kiamat. Mantap. Oke. Sampai jumpa kembali di program Dialog selanjutnya. Terima kasih.